Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab Yeremia pasal 14 ayat 13 sampai yang ke-18. Yeremia pasal 14 ayat 13 sampai 18 di bawah judul perikop mengenai musim kering. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena Tuhan terus menyertai kami hingga detik ini. Bahkan Engkau senantiasa menguatkan kami, memberi kami pengharapan, memberi kami kekuatan untuk kami boleh melewati masa-masa sulit dalam kehidupan kami dengan kami terus belajar kebenaran firman-Mu. Pada saat ini kami akan belajar bersama-sama kebenaran firman-Mu. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan boleh melingkupi kami, sehingga hati kami, mulut kami, pendengaran kami berfokus pada kebenaran firman-Mu. Dan kami pun mampu menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu diberkati oleh Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 14 ayat 13 sampai 18 di bawah judul perikop mengenai musim kering. Demikian firman Tuhan. Lalu aku berkata, "Aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang, dan kelaparan tidak akan menimpa kamu. Tetapi aku akan memberikan kepada kamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini." Jawab Tuhan kepadaku, "Para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu, beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang. Dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka, yang laki-laki dan yang perempuan. Demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Katakanlah perkataan ini kepada mereka. Air mataku bercucuran siang dan malam dengan tidak berhenti-henti. Sebab anak darah, putri bangsaku, dilukai dengan luka parah, luka yang sama sekali tidak tersembuhkan. Apabila aku keluar ke padang, di sana ada orang-orang yang mati terbunuh oleh pedang. Apabila aku masuk ke dalam kota, di sana ada orang-orang sakit kelaparan. Bahkan baik nabi maupun imam menjelajah negeri yang tidak dikenalnya. Yang berbahagia ialah mereka yang boleh mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, siapa yang tidak akan marah, siapa yang tidak akan kecewa apabila ada yang menyampaikan kabar berita yang isinya bohong atau yang isinya itu palsu, apalagi kalau mengatasnamakan seseorang. Itu bisa dianggap sebagai pencemaran nama baik, bahkan bisa menerima hukuman yang berat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus,
nas kita pada hari ini, secara khusus dari ayat 13 sampai yang ke-18, itu adalah firman Allah kepada Yeremia yang seperti sebuah percakapan. Percakapan antara Allah dengan Nabi Yeremia. Isi firman Allah itu intinya berbicara tentang kemarahan Allah kepada nabi-nabi palsu yang telah menyampaikan penglihatan bohong dan juga ramalan kosong. Isi penglihatan pun ramalan kosong itu bahwa Yehuda tidak mengalami perang. Mereka tidak akan mengalami kelaparan. Yang mereka rasakan ialah damai sejahtera. Kemudian isi daripada firman Allah itu yang disampaikan oleh Allah kepada Yeremia tidak hanya sekedar kemarahan, melainkan mereka atau nabi-nabi palsu itu juga akan menerima penghukuman. Nabi-nabi palsu yang menyampaikan penglihatan bohong, yang menyampaikan ramalan kosong itu akan menerima penghukuman dari Allah. Bahkan bangsa yang percaya akan nubuat itu juga akan menerima penghukuman dari Allah. Dua inti daripada isi firman Allah yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Yeremia ini, yang pertama itu adalah kemarahan Allah kepada nabi-nabi palsu yang menyampaikan penglihatan yang bohong, yang menyampaikan ramalan-ramalan kosong, dan juga penghukuman yang akan mereka terima akibat dari mereka yang menyampaikan penglihatan kosong, penglihatan bohong, ramalan-ramalan yang kosong, dan lain sebagainya. Mereka akan menerima penghukuman akibat dari kemarahan Allah. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Begitu luar biasanya apabila Allah sampai marah kepada nabi-nabi palsu pun kepada semua orang. Luar biasa penghukuman yang akan diterima. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari nas ini kita bisa belajar beberapa hal. Dari nas ini kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, kita diajar untuk tidak pernah menyampaikan berita bohong kepada orang lain. Hal yang pertama yang kita pelajari daripada firman Tuhan ini adalah untuk kita tidak pernah berkata atau menyampaikan berita bohong kepada orang lain. Apalagi kalau mengatasnamakan orang lain, apalagi juga apabila hal itu berkaitan dengan firman Allah. Jangan pernah kita berkata bohong. Hal yang pertama yang kita pelajari daripada firman Allah ini adalah kita diajak untuk tidak pernah menyampaikan berita bohong, berita palsu kepada orang lain, apalagi bila berkaitan dengan firman Allah. Hal yang kedua yang bisa kita pelajari daripada firman Allah ini, kita semua adalah saksi Allah di dalam dunia ini. Kita diajak untuk berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Apabila nas firman Tuhan yang akan kita sampaikan kepada orang lain itu berupa teguran dari Allah, ya harus kita sampaikan. Ya harus kita beritakan. Jangan sampai firman Allah yang akan kita beritakan itu hanya sekedar untuk menyenangkan telinga jemaat, untuk menyenangkan telinga orang lain. Atau ada istilah, asal Bapak senang, kita pun juga senang. Jangan sampai seperti itu. Kita harus memiliki keberanian untuk menyampaikan sesuatu hal yang sesuai dengan kehendak Allah. Kalau nas firman Tuhan itu berisi kabar sukacita dari Allah, kita sampaikan. Kalau nas firman Tuhan itu berisi tentang teguran, kemarahan Allah kepada umatnya karena tidak melakukan kehendaknya, ya itu harus kita sampaikan.
Apapun resiko yang akan kita terima, kita harus berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Agar kita tidak menerima penghukuman. Dan bukan hanya sekedar kita yang menerima penghukuman, juga agar jemaat, orang lain yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, itu juga tidak menerima penghukuman dari Allah. Hal yang kedua yang kita pelajari daripada kebenaran firman Tuhan, untuk kita pada saat ini, kita harus berani berkata ya di atas ya dan tidak di atas tidak. Apabila nas yang akan kita sampaikan itu berisi tentang kabar sukacita, sampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Apabila nas yang diperhadapkan bagi kita yang akan kita sampaikan berisi tentang teguran, nasihat dari Allah, kita juga harus sampaikan. Jangan sampai kita menutupi teguran daripada Allah, agar kita tidak menerima penghukuman, agar jemaat, agar orang lain yang mendengarkan juga tidak menerima penghukuman dari Allah. Kemudian hal yang ketiga, kita sebagai jemaat pun semestinya semakin hari itu semakin berakar dalam kebenaran dan firman Allah, agar kita tidak mudah digoyahkan dengan pemberitaan yang tidak sesuai dengan yang ada di Alkitab kita. Kita harus bisa berakar dalam kebenaran firman-Nya. Bukan semakin hari kita semakin merosot, bukan semakin hari kita semakin goyah karena ada banyak pemberitaan yang disampaikan. Melainkan melalui kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kita harus semakin dikuatkan. Oleh sebab itu, hal yang ketiga, ini ajakan bagi kita sekalian pada saat ini. Kita sebagai jemaat, kita pun sebagai hamba-hamba Tuhan. Mari kita semakin berakar, mari kita semakin bertumbuh, dan mari kita semakin berbuah dalam kebenaran firman Tuhan. Agar hidup kita pun bisa menjadi saksinya di dalam dunia ini. Amin untuk firman Tuhan. Baik Bapak Ibu jemaat, kita akan bersama-sama berdoa untuk jemaat, untuk pelayanan yang ada di jemaat Kohong. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak mudah digoyahkan oleh berbagai pemberitaan yang ada di sekitar kami. Mampukan kami untuk boleh hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh menjadi suluh pelita kami dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia ini. Pada saatnya Tuhan, kami ingin bersama-sama berdoa bagi seluruh jemaat yang ada di Kohong. Berkatilah seluruh jemaat yang ada di sana. Apapun yang boleh menjadi usaha dan pekerjaan mereka, biarlah Engkau yang akan memberkati. Biarlah apapun yang boleh mereka rencanakan dan impikan, semuanya boleh terlaksana, semuanya boleh terwujud dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Mampukan mereka untuk bersyukur, mampukan mereka untuk senantiasa berpengharapan di dalam Tuhan. Di tengah mereka menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan mereka, di tengah pandemi COVID-19 ini, biarlah jemaat-Mu semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman pengharapan mereka di dalam Tuhan. Mungkin pada saat ini mereka sudah mulai kembali beribadah di gereja, biarlah itu boleh menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah. Mereka boleh merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan mereka, sehingga hari-hari yang boleh mereka jalani, itu semua boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan mereka. Baik, kita akan berdoa bagi jemaat yang ada di Kohong dan juga pelayanan yang ada di sana. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan bersama. Biarlah kami boleh semakin berakar, bertumbuh, berbuah
dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh semakin diteguhkan dalam iman pengharapan kami di dalam Engkau saja. Pun juga ya Tuhan, pada saat ini kami menyatakan hati pemikiran kami ingin bersama berdoa bagi jemaat yang ada di Kohong sana. Diberkatilah mereka dalam setiap rencana, dalam setiap kegiatan aktivitas yang boleh mereka jalani pada saat ini. Apapun yang boleh menjadi usaha pekerjaan yang boleh mereka lakukan, biarlah semuanya boleh mendatangkan berkat, sehingga mereka berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam Tuhan saja. Mampukan mereka untuk bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan titipkan dalam kehidupan mereka, dan mampukan mereka untuk terus berpengharapan menjalani hari-hari kehidupan mereka dalam masa sulit mereka dalam pandemi COVID-19 ini, sehingga mereka terus berpengharapan, terus percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan mereka. Diberkatilah juga pelayanan yang ada di sana, pelayanan yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini. Biarlah pelayanan yang ada itu benar menyentuh, benar berdampak bagi seluruh jemaat, bahkan setiap orang yang ada di sana, sehingga nama Tuhan boleh semakin dipuji dan dipermuliakan. Pelayan-pelayan Tuhan, pendeta pelayanan yang ada di sana, vikaris yang ada di sana, diberkatilah semuanya. Biarlah mereka boleh menjadi saksi Tuhan, biarlah mereka boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, yang menyampaikan kabar sukacita, yang menyampaikan teguran Allah kepada seluruh jemaat-Mu, sehingga dengan demikian mereka pun boleh senantiasa menjadi saluran berkat-Mu dimanapun mereka boleh berada, terutama mereka yang pada saat ini melaksanakan tugas pelayanan di jemaat Kohong ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan apapun yang boleh mereka programkan, bahkan keuangan mereka boleh tercukupi, sehingga apapun yang boleh menjadi program mereka boleh terlaksana dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah penuh hanya kepadamu. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, apapun yang boleh menjadi rencana kehidupan kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kuatkan kami, teguhkan kami, biarlah kami boleh kuat menjalani hari-hari kehidupan kami, dan biarlah bangsa kami, negeri kami, bahkan daerah kami boleh diluputkan dari pandemi COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, ini permohonan doa kami naikkan syukur kami, dan kami alaskan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.